اللهم ارحمنا بالقرآن. Nih ya, langsung aja ya. Gue sebetulnya nunggu ini, mudah-mudahan yang komennya tadi gue bales, gue posting yang namanya siapa Putra Hengki 13 itu ya. Mudah-mudahan dia nonton live gue ini, atau nanti live ini akan gue keep biar dibahas, biar mereka bisa lihat. Jadi gini, belakangan ini kan emang gue lagi bener-bener ngurusin urusan kerjaan gue terus ya, nggak ada selesainya, dan masih belum beres, masih banyak yang harus gue kerjain. Ini masih ada PR lagi dari kantor gue, harus gue kerjain, Senin harus selesai. Makanya belakangan gue jarang bikin video, apalagi soal video yang diomongin sama si Putra Hengki 13 itu. Nih gue pengen jelasin. Jadi Hengki kan nanya, terus ada lagi tuh yang nanya tadi, Semarang banjir diem aja lo Fer, gitu kan. Dan gue baru tahu tadi pagi, dikasih tahu sama temen, akun Pak Ganjar juga katanya diserang sama Kadrun, katanya soal banjir. Gini ya, kalian bisa lihat postingannya Pak Hendardi, wali kota Semarang, gimana itu yang namanya pompa air bergerak terus menerus, nggak ada yang macet kayak model Jakarta kan waktu kerendam tahun kemarin itu kan apa? Karena pompa airnya yang di Kelapa Gading semua nggak dinyalain satu pun. Semarang jalan terus, curah hujan memang tinggi tapi pompa jalan terus, itu pun masih banjir juga. Karena emang juga lagi ada perbaikan jalan di tempat lain. Jadi air yang biasanya lewat situ untuk sementara di stop supaya nggak bisa lewat situ. Makanya akhirnya jadi banjir. Tapi untuk sementara doang, karena emang lagi ada perbaikan jalan, sedang ada pembangunan gitu loh. Dan pompa air jalan terus. Hari ini masyarakatnya pun pada turun kerja bakti. Terus sowat mau bedain namanya di Jakarta? Ya beda lah. Lihat sendiri kemarin, apa sih mobil ngeruk lumpur, ambil di sini, buangnya dikali-kali juga. Gimana nggak mau banjir? Ya beda dong, suruh bedain lah. Kalau dia mau nyuruh gue ngebedain Jakarta sama kota lain, otaknya aja jalan. Ibu kota loh itu, ibu kota. Dan gue pengen nanya sama orang-orang yang nyinyir itu, apa yang udah dia lakuin buat bantuin si bangke satu itu yang mereka bangga-banggain. Gue pengen tanya, ada? Kan nggak juga. Terus so what gitu loh. Duh, gue lagi nyari foto orang. Terus dia bilang tulis apa, komen apa tadi, soal gue yang dibully karena gue nolak somat. Bisa lu cari pada di YouTube Aoki Vera gitu, itu pasti langsung nongol ada video gue yang lagi dibully sama anak-anak kapal di sini. Jadi gue di sini kan ngurusin anak kapal tuh udah waktu itu jatuh 11 tahun. Terus pilpres memanas dong. Anak-anak di sini tadinya tuh nggak pernah ikut-ikutan politik, gue juga nggak pernah masukin mereka ke urusan yang gini-gini, nggak pernah gabungin gitu, urusan kayak gitu, urusan kerjaan gitu loh. Tapi ada pendatang main ke provinsi gue ini di sini, ya, datang ke Totori dari Osaka, pengaruhin anak-anak ini buat kabur, ujung-ujungannya ngajarin politik ini itu. Maksud gue biarin ini anak kerja aja, jangan dibawa-bawa urusan kayak itu. Mereka lagi cari duit buat keluarganya gitu loh. Jangan lo otak-atik, tapi di otak-atik sama orang dari Osaka sama orang dari Nagoya. Di situ yang gue nggak terima. Urusan anak-anak di sini dia nggak tahu juntrungannya apa, sok pengaruhin itu. Akhirnya alhasil dari itu 6 orang kabur jadi ilegal. Lo bisa bayangin anak orang kerja bener-bener di sini, magang bener-bener di sini, dipengaruhin ini itu dengan kata-kata manis dan dibawa kabur. Kabur jadi ilegal, kalau sakit nggak ada asuransi, ketangkep, deportasi, banyak aduh, jahat orang kita juga di sini, banyak yang jahat. Gue kasih tahu aja, banyak juga mafianya. Dan orang-orang yang kemarin ngebully gue,
bahkan yang ngerekam video gue dan terus akhirnya jadi dinaikin ke YouTube, anaknya pun sekarang gue bantuin kerja di sini. Gajinya musim dingin ini bulan 11, bulan 12, bulan 1, 2, 3 gajinya 2 juta yen per bulan. Mana emangnya Somat yang bantuin mereka cari kerja di sini? Kampret-kampret itu yang pada komen seenaknya itu, yang bantuin mereka bisa kerja di sini. Gue pengen tanya, gue sampai tanya lo sama anak-anak, waktu itu lo ngerekam gue dengan rasa kayak gimana? Gue bilang gitu. Cuma ikut-ikutan mbak, disuruh. Hah? Dan suruh dong kampret-kampret itu yang sok nyinyir-nyinyirin soal YouTube itu, suruh cari tahu gimana baunya ruangan itu, bau alkohol. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somat karena gue nolak kedatangan Somat ke Jepang. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Mereka di sini semua gue yang ngurusin kalau ada apa-apa. Tiba-tiba dipengaruhin. Yang kakak kelasnya sampai minta ampun, minta maaf sama gue. Itu adik kelasnya semua itu yang pada kena pengaruh. Dan dalam keadaan mabok. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua domcong, bau alkohol mulutnya. Gue pernah jelasin lo masalah video ini berkali-kali. Gue jadiin video pernah, gue jadiin tulisan pernah, dan selalu dihapus sama pengikut Somat. Nih lihat video ini, gue keep, kita lihat berapa lama bertahan video ini. Gue pengen tahu. Paling ntar dihapus lagi sama pendukungnya Somat. Gimana Somat? Somat pun nyuruh orang ngebully gue. Coba, Somat lo, seorang Somat lo, nyuruh pengikutnya ngebully gue. Aduh, Tuhan satu itu. Nih, anak ini dua anak ini dulu ikut teriak-teriakin gue, sekarang udah kerja di sini lagi, Cong. Gue yang ngurusin. Ada satu lagi yang videoin gue sampai naik ke YouTube, ada tar. Gue cari videonya. Kasih tahu tuh sama si kampret-kampret. Apa yang udah bisa mereka lakuin? Bantuin biar perekonomian orang jadi bagus di kampung mereka. Ada. Gue pengen tanya. Kalau gue sih, ya Allah, astagfirullahaladzim, anggap aja diri gue ini lagi dikasih kerjaan sama yang di atas untuk merubah nasib orang. Terus salah gitu gue kayak begini. Gue dulu dibully loh, dikatain loh sama mereka, ditakdir-takdirin loh, tapi mereka dalam keadaan mabok ya. Tapi itu pun mereka masih gue bantu buat bisa kerja lagi di sini. Terus gue pengen tanya deh, orang-orang yang pada punya kapling surga tuh, yang pada maha suci, apa yang udah mereka bantuin buat anak-anak yang dulu ada di sini? Gue pengen tanya. Ngajak kabur iya, anak yang resmi diajak kabur jadi anak ilegal. Ntar gue cariin apa yang udah gue lakuin buat Semarang. Gue malah ngebantuin cuma sedikit loh. Kali ini kita ngebantu cuma sedikit loh, karena dadakan. Gue kan kemarin gak ngeliat medsos posting, kelar udah capek, gue kemarin udah kecapean, tidur gue langsung. Gila kali ya, emang 24 jam gue ngurusin kayak gini-gini. Gue urusin kerjaan gue dulu dong yang penting. Gila loh. Ngurusin kerjaan mah gue dapet duit, ngurusin medsos mah gue gak dapet duit. Mana ya? Jakarta banjir tahun kemarin, berapa mobil box gue kirim. Jakarta Barat, Jakarta Utara,
Jakarta Timur. Gue pengen tanya deh sama si siapa tadi tuh, Putra Hengki ya, apa yang udah dilakuin buat bangke kebanggaannya. Ntar gue cariin video satu lagi, gue dikirimin sama temen gue, ada video satu lagi. Dari kali dikeruk dibuang ke kali, ke pinggiran kali. Aduh, Tuhan. Mana ya? Postingan gue banyak sih, Cong. Seharusnya sebelum gue jemput ke Osaka. Aduh, mana sih? Scrollnya juga capek gue. Mana ya? Gue pengen tunjukin sama kalian satu lagi. Itu anak yang ngerekam gue di YouTube, yang akhirnya dimasukin ke YouTube. Mana dia sih? Postingan udah lama banget. Postingan gue tuh banyak. Gue nyekrol gue capek. Mana dia? Mana di mana? Tadi gue cari lagi deh fotonya. Ada kok, ada di HP. Gue tanya loh sama anak itu, lo dulu ngerekam gue dengan kayak gimana perasaannya? Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue diviralin naik ke beberapa akun YouTube, gue bilang kayak gitu, dengan tulisan narasi yang kayak gimana. Lo sekarang bisa nggak jelasin sama orang-orang yang udah ngeliat video itu? Udah berapa ribu orang yang lihat video itu? Gue tanya. Dan mereka yang nge-share itu dapat duit dari YouTube, setor nggak ke gue tanya. Kan bintang tamunya gue tanya kayak gitu. Kan enggak. Gue tanya sama anaknya ngerekam gue waktu itu, bisa nggak lo jelasin ke ribuan orang yang udah ngeliat video itu? Dalam ruangan itu dalam keadaan mabuk, 3/4 orang dalam keadaan mabuk. Ruangan bau alkohol, takbir belain Somad. Yang belain Somad Kang mabok. Iya mak. Mana ya? Tuh anak ada di sini sekarang, gawe di sini. Kan manggilnya Bun. Bun. Aduh. Orang tuh ya. Apa sih kalau misalnya lo ada kesempatan buat ngebantu orang lain, kenapa nggak lo kerjain gitu loh? Anggap aja itu Tuhan lagi ngasih tugas sama lo. Bantuin gue ya. Tuhan nggak perlu dibantu istilahnya gitu loh.
Tuhan tuh maha segalanya ya, Allah tuh maha segalanya. Anggap aja kita perpanjangan tangannya gitu loh. Apa yang kita bisa bantuin? Ada dari si Putra Hengki, nggak nonton sih dia ini ya, suruh nongol sini. Jangan cuma komen doang terus kabur. Ada satu lagi tuh yang komen di situ sama akun private semua, yang berani ngoceh-ngoceh nyinyir, nggak ada yang akun terbuka. Kagak nongol. Mana dia sih? Capek. Ada nggak ya di album sini ya? Kalau di sini ada sih di HP gue. Nggak ada. Nggak ada. Gue ada posting sih, tapi di mana ya? Di sini kayaknya deh. Di IG gue postingnya bukan di. Nih, gue kasih tahu ya. Yang pengaruhin anak-anak itu waktu itu, nih orangnya dia nih. Nih, anak Jepara. Ini buat diwawancara sama NHK, dia pakai baju Palestina. Aduh. Terpengaruh sama anak-anak dari ada orang ini. Nih. Hah. Nih anak yang rekam video tersebut sampai akhirnya tersebar di YouTube. Sekarang gue yang ngurusin, Cong, bisa kerja di sini lagi. Gue tanya sama dia, bisa nggak lu jelasin sama orang-orang yang lihat di YouTube itu, yang takbirin gue semua dalam keadaan mabok, 3/4 dari yang ada di ruangan semua dalam keadaan mabok, ruangan bawa alkohol. Bisa dia jelasin ke ribuan orang yang udah lihat? Nggak bisa. Dan gue nih kalau lagi ngejelasin kayak begini, jadiin video, terus nanti videonya gue up, hilang, nggak pakai lama. Udah capek gue nulis itu, selalu hilang. Nih, dan dari anak yang ini gue dapat akhirnya tahu, dikasih tahu, Mbak, dulu anak-anak yang kabur pun waktu mau dijemputnya saya diminta untuk nganterin anak-anak tersebut ke stasiun. Tahu lo mau yang jemput dia siapa? WNI di sini juga, orang kita juga yang jadi mafia. Jadi gini loh, di sini tuh ada mafia ya, kelompok orang-orang WNI di sini yang ya maaf ya kadrun di sini, tapi mereka juga mafia. Jadi anak-anak yang datang secara legal nanti deketin, dirayu-rayu. Lu kerja di situ capek ya, kesian ya, gini ya gitu. Padahal kan setiap perusahaan punya peraturan, setiap perusahaan punya batas kerjaan. Semua kan ada dalam udah diurusin sama Kementerian Tenaga sini. Nggak mungkin mereka dipekerjakan dengan yang semua sesuai gitu loh. Nah, apa yang itu tuh anak-anak tuh dipengaruhin. Nah, anak kerja di laut sama anak kerja di darat mau disamain, ya mana bisa. Sedangkan anak-anak ini berangkat aja kan kontraknya untuk kerja di laut, otomatis nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada tanggal merah, kerjanya liburnya tergantung ombak. Kalau ombak tinggi mereka libur, ya mau disamain sama darat ya susah. Di darat ya nggak ada ombak, tanggal merah bisa libur, hari Minggu bisa libur. Dengan cara begitu anak kapal laut dipengaruhin, mau disamain sama anak darat, ya nggak bisa nyong, mau sampai mana juga nggak bakal ketemu. Diembel-embel ini itu, kabur deh nih anak yang udah kena pengaruh. Entar nih anak yang udah kabur, gue kemarin sampai ngomong sama anak-anak. Nih, kenapa gue selalu bilang sama kalian jangan pernah mau dipengaruhin untuk kabur? Karena apa? Giran kayak begini nih, ada COVID. Ya kan, anak-anak yang legal dapat dana bantuan dari pemerintah Jepang, Jumangyeng itu kalau dirupiahin
13 juta. Anak-anak yang ilegal boro-boro dapat bantuan kerjaan, sekarang mereka nggak punya. Soalnya apa? Yang bisa masuk ke pabrik cuma anak-anak yang resmi. Yang anak ilegal otomatis diperketat. Mampus deh lo, makan dari mana? Numpang hidup sama orang. Jadi orang tuh ya jangan jahat. Anak orang lo, kasihan lo. Anak bener-bener lagi magang, jadi pemagang ilegal, dia ajak kabur, jadi ilegal, dan mafia-mafianya ada di sini. Shizuoka, Nagoya, Aichi, itu tempatnya anak-anak kabur, banyak. Karena di sana ada mafia-mafianya. Rayu diajak, terus nanti dibawa, dikenalin ke pabrik lain. Dihemat, yang kenalin dapat duit. Yang kenalin dapat duit, cong. Yang diajak kabur jadi anak ilegal, sakit, mau ke rumah sakit nggak bisa, nggak punya asuransi. Lo tega, anak orang lo, dia juga punya ibu bapak lo di kampungnya. Apa nggak kasihan? Banyak deh di sini jadi calo. Itu orang-orang yang ikut persekusi gue ke sini. Dan sekarang hidup mereka udah cakep, diawasin sama kepolisian Jepang. Mampus. Syukur. Diawasin sekarang hidup mereka sama kepolisian Jepang. Macem-macem lo sama gue. Ini negeri orang loh, bukan kampung lo loh. Di negeri orang macem-macem. Hukum di sini yang berjalan. Nggak ada itu acara minta maaf selesai. Oh no, tidak. Puas mereka sekarang hidupnya. Yang namanya siapa itu? Sigit, anak Palembang yang tinggal di Osaka, kawin sama cewek Jepang. 2 bulan lebih dikuntit sama polisi Jepang. Polisi Osaka datang ke sini. 2 bulan sekali sekarang polisi dari sana datang ke sini. Kalau datang bawa foto berjejer. Aoki-san kenal sama yang ini nggak? Kenal sama yang ini nggak? Kenal sama yang ini nggak? Kenal ini nggak? Hah? Yang satu yang jadi ilegal, anak-anak sana juga sih. Sekarang udah nggak ada di sini. Udah pulang mau nggak mau. Jadi penyakit lo sama gue di sini. Nih salah satu akun kadrun nih. Kasian. Sampah pilpres tuh paling kasihan ya hidupnya ya. Makan tuh busuk di hati lo. Makan tuh busuk di hati lo. Lo dikasih kesempatan sama Tuhan, apa yang bisa lo kerjain buat orang banyak, apa yang lo bisa kerjain buat orang lain. Kalau udah selesai sama hidup lo, kayak gue sekarang, anak-anak gue udah besar, dua-duanya udah bekerja, dua-duanya udah punya penghasilan, dua-duanya udah mandiri, udah nggak di rumah. Gue santai, gue ngurusin kerjaan gue bisa fokus, ngurusin urusan rumah bisa selesai sementaran. Gue cuma hidup berdua sama laki gue. Terus selebihnya apa yang bisa gue kerjain, apa yang gue bisa kerjain buat orang banyak, apa yang gue bisa kerjain buat bantu orang. Udah selesai itu doang. Gak susah loh buat ibadah, tergantung kitanya mau apa enggak. Kalau mau nyinyir, otaknya disuruh lempengan dikit.
biar punya malu. Kalau mereka masih punya stok malu. Aduh. Emang enak kampret-kampret yang di sini? Emang enak hidupnya? Udah di dalam pengawasan kepolisian Jepang. Mampus saja. Udah ya, mudah-mudahan ini video nggak hilang, nggak di report, biar orang ngerti. Orang yang takbirin gue dalam ruangan saat itu 34 orang dalam ruangan, 34%, bukan 34%, 3/4 dari orang yang ada di ruangan situ semuanya dalam keadaan mabok. Takbirin orang, ya, dalam keadaan mabok. Belain Somad. Dan Somad sendiri yang nyuruh pengikutnya buat nyerang gue. Kasian. Somad berani nggak keluarin lagi tuh video dia yang waktu dia live di Australia? Berani nggak dia ya? Gue pengen lihat. Berani nggak postingan itu dikeluarin lagi? Masa ada mama-mama yang nolak kedatangan saya ke Jepang? Saya sih disaranin untuk ketemu sama mama-mama tersebut, ngobrol, ngomong baik-baik. Kalau anak gadis saya temuin. Kalau anak gadis, maksudnya anak gadis. Kalau anak gadis, dia kan bilangnya pakai anak gadis, pakai bahasa Padang. Kalau anak gadis, cantik saya temuin katanya. Kalau mama-mama nanti kalau dia naksir sama saya repot katanya. Cuy! Ngaca lo sana. Otaknya di mana tuh orang satu kalau ngomong, aduh, otaknya nggak ada. Ulama lo ngomong kayak begitu, pantas nggak sih? Gue ini perempuan, punya suami, bacotnya kayak begitu loh, bacot ulama. Yang kayak begitu gue suruh hormatin. Aduh, gue jejak tuh orang yang ada. Emang dia keluar dari lubang apa? Lubang perempuan, dia keluar dari lubang perempuan. Kasih tahu tuh. Dari lubang batu dia keluar. Gue pengen tanya. Berani nggak Somad keluarin lagi tuh siaran langsungnya waktu di Australia kayak begitu? Biar banyak orang yang lihat. Pantas nggak ulama kayak begitu? Gue pengen tahu. Ntar hilang lagi nih video nih kalau gue keep gue posting, nggak pakai lama, udah report lagi ntar akun gue. Keluar dari lubang hidung lu kira ingus. Pantesan jadi kayak begitu penampakan. Astagfirullahaladzim. Sorry ya, gue juga manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh, asal tahu aja ya kelakuan si Mamat tuh yang dibela-belain. Please deh. Aduh, gue yang kayak gini-gini males tau nggak bahas coba kali-kali. Percuma dibahas juga ntar hilang lagi nih postingan gue yang ini. Lo belain sono Somad, lo belain sono si bangke DKI. Dapat apa lo? Oh, ini dapat duit pulsa, Cong. Kesian amat sih hidup lo. Kerja. Nih, kerjaan gue masih banyak, no. Kerjaan gue masih banyak, no. Nah, kerjaan gue. Yang mesti gue translatein masih banyak, no. Senin harus selesai. Ditambahin lagi Seninnya ada lagi kerjaan gue nih. Mau temenin gue kerja sini?
Kerja dapat duit, Cong. Nggak usah ngomongin akhlak lo pada. Bacot ya paling gedein ngomongin akhlak. Kerja. Otak lo jalan nggak? Kuasain berapa bahasa lo? Bisa nggak lo jadi penerjemah? Gue tanya. Otak dipakai. Mana dia dari si idola? Lo pelajarin dulu, lo belajar sampai juling-juling mata lo. Biar otak lo jalan. Nih, pakai skill lo. Pakai otak lo. Jangan bacot doang digedein. Lo punya skill apa? Cuma mainin jari lo doang di HP. Jadi buzzer. Tolol. Buang-buang waktu. Pakai waktu lo buat belajar. Pompa skill lo. Lo biar bisa apa keahlian lo. Udah ya, gue keep ini live, mudah-mudahan dilihat tuh sama si Putra Hengki. Dan kampret-kampret yang lainnya. Mengikut somat yang lainnya juga biar pada lihat. Cari di YouTube video gue lagi dibully, ada sampai sekarang. Narasinya kacau. Dia nggak tahu orang yang di situ semua dalam keadaan mabok. Hah? Nah kapan-kapan ya kalau tuh anak libur gue samperin. Gue wawancara, lu dulu mabok takbirin gue perasaan lu sekarang gimana? Gue pengen tahu. Bye.